Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke PPT ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku dulu ya. Nah, perkenalkan nama aku Sarah Octaviona dari kelas 11 TKJ 3 dari SMKN 5 Batam. Nah, di sini aku akan mempresentasikan tugas DPK membuat PPT tentang topologi jaringan. Nah, kita di sini langsung masuk ke materinya. Nah, apa itu pengertian topologi? Topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan di mana pengguna topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses data, ukuran maupun tingkat konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas maupun efisien suatu jaringan. Nah, masuk ke yang berikutnya. Itu tuh ada fungsi topologi. Nah, apa itu fungsi topologi? Fungsi topologi itu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Memahami fungsi dan manfaat topologi sangat penting dalam perencanaan jaringan handal, efisien, aman, dan mudah dikelola. Nah, dengan memilih desain topologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, organisasi bisa memastikan performa jaringan optimal baik sekarang maupun di masa depan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis topologi. Apa aja sih jenis-jenis topologi? Nah, yang pertama itu ada topologi bus, topologi yang kedua itu ada topologi ring, topologi linear, topologi start, topologi hibrid, topologi tree, dan topologi mesh. Nah, kita masuk ke topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Data dikirimkan melalui kabel ini dan perangkat yang dituju akan menerima data tersebut. Topologi ini sederhana dan hemat biaya. Namun jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Mungkin aku akan menjelaskan dengan singkat aja ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada kelebihan dari topologi bus. Nah, yang pertama itu ada penambahan klien atau workstations baru mudah dilakukan. Nah, kekurangannya itu ada sering terjadi terbakarnya arus data. Nah, di sini kita masuk ke topologi ring. Nah, topologi ring adalah jenis tata letak jaringan di mana setiap perangkat hanya terhubung kedua perangkat lainnya. Membentuk jalur melingkar seperti cincin, data bergerak secara berurutan dari satu ke node berikutnya dalam satu atau dua arah. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, aku akan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya di setiap topologi itu hanya satu aja ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kelebihannya itu biaya instalasinya murah, dan yang kekurangannya itu yang pertama jika terjadi masalah troubleshooting itu jaringan ini terbilang rumit. Nah, kita masuk ke topologi start. Nah, topologi start atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Nah, topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan karena memiliki banyak kelebihan. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan topologi ini adalah jaringan topologi ini tetap berjalan baik meskipun salah satu komputer klien bermasalah. Dan kekurangannya itu, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Nah, kita masuk ke topologi ring. Nah, maksudnya topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi start. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda.
Topologi tree adalah kombinasi dari topologi Boolean dan beberapa topologi start yang merupakan cabang-cabangnya. Bentuk menyerupai pohon dengan satu node pusat dan banyak cabang ke bawah. Nah, kita masuk kekurangan dan kelebihannya. Nah, di kelebihan itu ada dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang luas. Nah, di kekurangan itu ada memiliki kinerja jaringan yang lambat. Nah, kita masuk ke topologi mesh. Nah, di topologi mesh ini adalah struktur jaringan di mana setiap node terhubung langsung ke setiap node lain. Jaringan melalui jalur komunikasi khusus. Nah, kita masuk kekurangan atau kelebihannya. Nah, ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, reliabilitas dan redundansi tinggi karena setiap node terhubung langsung ke banyak node lainnya. Jika terjadi kegagalan satu jalur atau perangkat, data dapat dialihkan melalui jalur cadangan. Nah, ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu yaitu biaya investasi awal dan operasional sangat tinggi. Setiap node harus terhubung ke beberapa node lainnya sehingga memerlukan banyak kabel port dan perangkat keras. Nah, kita masuk ke topologi linear. Nah, topologi linear adalah varian dari topologi bus yang menghubungkan perangkat secara berurutan sepanjang satu kabel utama. Nah, kita masuk kekurangan ataupun kelebihannya. Nah, kelebihannya itu ada biaya rendah dan hemat kabel, desain sederhana memungkinkan pengguna kabel minimal, jadi biaya pemasangan sangat efisien untuk jaringan kecil. Nah, di kekurangannya itu ada kepadatan trafik data tinggi, semua perangkat berbagi satu jalur utama karena itu sering terjadi kolision ketika banyak perangkat pengirim data sekaligus sehingga menurunkan performa. Nah, kita masuk ke topologi hybrid. Nah, topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi, dirancang agar sesuai dengan kebutuhan spesifik jaringan. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihan itu dapat menyesuaikan topologi segmen sesuai kebutuhan masing-masing sehingga optimal untuk berbagai kasus pengguna. Nah, kekurangannya itu ada biaya awal dan operasional tinggi, kombinasi beberapa topologi sering membutuhkan perangkat dan kabel lebih banyak serta kompleksnya. Nah, kita mungkin kita bisa belajar dari topologi ini tentang jaringan-jaringan dan kabel-kabel yang ada di jurusan kita. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata yang saya sebut tadi. Mungkin ini sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih.